Namaku Alia. Usia pernikahanku baru 2 tahun, dan sejauh ini kehidupanku terasa seperti mimpi indah. Suamiku, Ciko, adalah sosok yang penyayang, sabar, dan selalu membuatku merasa aman. Kami tinggal di rumah keluarga bersama ayah mertuaku, Pak Arman, sejak menikah. Awalnya aku ragu, tapi ternyata hidup bersama beliau jauh lebih menyenangkan dari yang kupikirkan. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, aku mau bertanya dulu, dari daerah mana kalian berasal? Tulis komentar di bawah ya, semoga bahagia selalu. Pak Arman adalah sosok ayah mertua yang hangat. Meski wajahnya mulai dipenuhi keriput, sorot matanya lembut. Beliau sering menyapaku pagi-pagi sambil menyeduh teh hangat di teras. "Alia, ayo sarapan. Aku bikin teh manis kesukaanmu," katanya sambil tersenyum. Momen-momen seperti itu membuatku merasa seperti punya ayah baru. Ayah kandungku sudah lama meninggal, jadi perhatian Pak Arman terasa sangat berarti. Kadang saat Ciko sibuk di kantor, aku duduk bersama Pak Arman sambil menonton acara TV. Beliau suka bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membesarkan Ciko seorang diri setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Ayah dulu sering begadang untuk menyelesaikan pekerjaan dan tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan Ciko. Ceritanya sambil tertawa kecil. Aku terharu mendengarnya. Hubungan kami begitu akrab sampai aku merasa nyaman bercerita tentang banyak hal, bahkan soal keseharianku dan impian-impian kecilku. Hari itu, Ciko pulang agak larut. Setelah makan malam, kami bertiga duduk di ruang keluarga. Rasanya hangat sekali, seperti benar-benar sebuah keluarga utuh. Aku tersenyum sambil memandang mereka berdua. Dalam hati aku bersyukur. Hidupku lengkap, punya suami yang baik dan ayah mertua yang menyayangiku seperti putri sendiri. Aku belum tahu, kebersamaan yang hangat ini suatu hari akan menguji hatiku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Ciko pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat serius. Ia duduk di sampingku di ruang makan, lalu menggenggam tanganku. "Alia," katanya pelan, "aku dapat kabar dari kantor. Aku harus pergi dinas keluar kota selama beberapa minggu." Hatiku langsung berdegup kencang. "Beberapa minggu?" Ulangku memastikan. Ciko mengangguk. "Ya, mungkin bisa lebih lama kalau proyeknya belum selesai." Aku terdiam. Selama ini kami jarang berpisah. Rasanya rumah akan sepi tanpanya. Pak Arman yang mendengar percakapan kami dari teras masuk dan menepuk bahu Ciko. "Jangan khawatir, Alia akan ayah jaga. Kau fokus saja dengan pekerjaanmu," ucapnya menenangkan. Ucapan itu seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadaku. Seperti firasat yang sulit kujelaskan. Malam harinya, aku duduk di kamar sambil menatap koper Ciko yang mulai ia kemas. Rasanya berat sekali melepasnya pergi. "Sayang," Ciko mendekat, memelukku lembut. "Aku janji akan sering telepon. Kamu jangan merasa sendirian ya, ada ayah di rumah." Aku hanya mengangguk menahan air mata. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selama ia pergi? Pagi itu, Ciko berangkat dinas. Aku mengantar sampai depan rumah, melihat mobilnya menjauh hingga menghilang di tikungan. Rasanya ada yang kosong di dadaku. Rumah yang biasanya ramai dengan suara canda Ciko, kini terasa terlalu hening. Pak Arman keluar dari teras sambil membawa 2 cangkir teh. "Jangan murung, Alia," katanya lembut. "Ciko pasti baik-baik saja di sana." Aku tersenyum tipis. "Iya ya, cuma rasanya sepi saja." Sejak hari itu, Pak Arman menjadi teman bicaraku setiap pagi. Kami sarapan bersama, lalu beliau membantuku berkebun, atau sekadar duduk santai di teras. Anehnya,
Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya yang sebelumnya tak pernah kusadari. Caranya tersenyum, suaranya yang menenangkan, bahkan cara ia menatapku ketika aku bercerita. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Sementara Pak Arman duduk tak jauh dariku. Suara hujan di atap membuat suasana semakin sunyi. Alia, ia memecah keheningan. Kamu tahu, kamu ini seperti anak perempuan yang ayah impikan sejak dulu. Ucapan itu membuatku tercekak. Ada kehangatan di hatiku, tapi juga sesuatu yang membuatku tak nyaman. Terima kasih ya, jawabku pelan sambil menunduk. Aku mencoba fokus ke layar TV, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan, tapi perlahan mulai mengusik pikiranku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ketika turun ke dapur, aku mendapati Pak Arman sudah duduk sambil membaca koran. Ia tersenyum begitu melihatku. "Pagi Alia," sapanya. "Kamu kelihatan cantik sekali pagi ini." Aku terdiam sesaat. Jarang sekali ia memuji penampilanku. "Ah, ini cuma daster biasa ya," jawabku berusaha santai, meski pipiku terasa panas. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa tatapan Pak Arman berbeda. Ia sering memperhatikanku lebih lama, seolah mempelajari setiap gerakku. Awalnya kupikir hanya perasaanku saja, tapi semakin hari semakin terasa. Sore itu, aku sedang menyiram bunga di halaman ketika hujan tiba-tiba turun. Aku berlari ke teras, dan di sanalah Pak Arman berdiri menatapku. Bajuku sedikit basah, membuatku merasa canggung. "Kamu bisa masuk, nanti masuk angin," katanya sambil menyodorkan handuk. Aku mengangguk cepat dan segera bergegas ke kamar, tapi jantungku berdegup lebih cepat daripada biasanya. Malamnya saat aku berbaring di tempat tidur, kata-kata dan tatapan Pak Arman terus terbayang. Ada rasa tidak nyaman, tapi entah kenapa juga membuatku sulit memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehangatan rumah ini bisa menjadi jebakan yang tak kuinginkan. Sejak malam itu, aku mulai mencari-cari alasan untuk tidak terlalu lama berada di dekat Pak Arman. Jika biasanya aku sarapan bersamanya, kini aku menunggu sampai ia selesai makan, baru turun ke dapur. Namun, upayaku menjaga jarak tidak selalu berhasil. Siang itu, aku sedang melipat baju di ruang tengah ketika Pak Arman masuk sambil membawa buah mangga dari kebun belakang. "Alia, coba ini, manis sekali," katanya sambil menyodorkan sepotong. Aku tersenyum tipis, menerima mangga itu tanpa berani menatap matanya terlalu lama. "Ayah senang kalau kamu ada di rumah. Rumah ini jadi terasa hidup," ucapnya lagi. Kata-katanya membuatku bingung. Ada rasa haru, tapi juga rasa bersalah. Seharusnya aku senang mendengar beliau bahagia, namun hatiku justru makin gelisah. Malam harinya, aku menelpon Ciko. "Mas, aku kangen," kataku lirih. "Aku juga sayang. Kamu baik-baik saja kan di rumah?" Aku hampir menceritakan kegelisahanku, tapi urung. Bagaimana aku bisa menjelaskan perasaan yang bahkan belum ku mengerti? Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di tempat tidur. Ada dorongan kuat untuk bercerita pada seseorang, tapi aku hanya sendiri di kamar. Di luar, aku mendengar langkah kaki Pak Arman di lorong. Rasanya seluruh tubuhku menegang. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. "Alia, kamu belum tidur?" Suara Pak Arman terdengar lembut dari balik pintu. Aku menelan ludah. "Belum ya?" jawabku ragu. "Kalau kamu tidak keberatan, ayah buatkan susu hangat, supaya bisa tidur nyenyak," ucapnya. Aku terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab, "Baik ya." Beberapa menit kemudian, ia masuk membawa gelas susu. Aku berdiri di dekat meja rias,
berusaha menjaga jarak. Pak Arman meletakkan gelas itu di meja samping tempat tidur. "Kamu kelihatan pucat, Alia. Jangan terlalu banyak pikiran," katanya. Aku hanya tersenyum singkat. Saat ia hendak keluar, ia sempat menatapku lama. Tatapan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Selamat malam," ucapnya sebelum menutup pintu. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di tepi ranjang. Aku tak tahu mengapa tatapan itu terasa begitu berbeda, seolah ada sesuatu yang tak terucap. Malam itu aku sulit tidur. Suara hujan yang mulai turun di luar jendela semakin menambah rasa sepi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa cemas. Bukan karena Ciko jauh di luar kota, tapi karena aku tidak tahu bagaimana harus bersikap pada ayah mertuaku sendiri. Pagi itu, aku berdiri lama di depan cermin sebelum turun ke dapur. Dalam hati, aku bertekad. Aku harus menjaga jarak. Aku harus menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Namun, seolah takdir sengaja mengujiku, hari itu hujan turun tanpa henti. Pak Arman yang biasanya sibuk di kebun, kini hanya berada di rumah. Kami berdua terjebak dalam suasana sunyi yang aneh. "Alia, kamu sudah makan siang?" tanyanya dari ruang tamu. "Belum ya," jawabku pelan dari dapur. "Ayah masak mie kesukaanmu. Ayo kita makan bareng." Aku tak enak hati menolak. Saat duduk berseberangan di meja makan, aku berusaha menghindari tatapannya. Tapi justru aku bisa merasakan matanya mengikuti setiap gerakanku. "Ciko, pasti senang kalau tahu kamu dirawat baik-baik di rumah," katanya tiba-tiba. Aku mengangguk singkat. "Iya ya." Setelah makan, aku buru-buru masuk kamar. Namun tak lama kemudian, listrik padam karena hujan deras. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar suara ketukan di pintu. "Alia, kamu takut? Ayah ada lilin di ruang tamu." Suaranya terdengar menenangkan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tekadku untuk menjaga jarak terasa semakin sulit dijaga di tengah situasi seperti ini. Dengan langkah ragu, aku keluar kamar membawa bantal kecil. Ruang tamu hanya diterangi satu lilin di meja. Bayangan Pak Arman terlihat dari jauh, duduk dengan tenang sambil memandangi hujan di luar. "Ayah nyalakan lilin supaya kamu tidak ketakutan," katanya lembut begitu melihatku. Aku duduk di sofa agak jauh darinya. Tapi suasana hening membuat jarak itu terasa tidak berarti. Beberapa menit kami hanya diam, mendengarkan suara hujan dan sesekali gemuruh petir. Lalu Pak Arman berbicara pelan, hampir seperti bergumam. "Kamu tahu Alia, sejak istriku tiada, rumah ini seperti kosong. Tapi sejak kamu datang, rasanya rumah ini hidup lagi." Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. "Ayah senang melihatmu tersenyum. Kamu mengingatkan ayah pada masa muda dulu, saat hidup masih ramai dengan tawa." Ucapan itu membuat dadaku sesak. Ada rasa iba, ada rasa hangat, dan juga rasa takut. Iya, aku senang bisa membuat ayah bahagia," kataku akhirnya berusaha terdengar tenang. Hujan makin deras, angin kencang membuat lilin hampir padam. Pak Arman menoleh ke arahku. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit kutafsirkan. "Jangan pernah merasa sendirian, Alia. Selama ayah ada di sini, kamu tidak perlu takut apapun," ucapnya perlahan. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat jantungku berdebar. Malam itu, di bawah cahaya lilin, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatku tak bisa tidur sampai pagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Aku membereskan lemari,
mencuci pakaian, dan mencoba menyibukkan diri agar tidak terlalu sering bertemu Pak Arman. Namun, rencanaku tidak berjalan mulus. Saat sore tiba, tiba-tiba hujan turun lagi. Atap rumah bocor di ruang tengah, membuatku harus keluar kamar untuk membantu. Alia, tolong pegang ember ini. Kita harus menampung airnya sebelum membasahi karpet, kata Pak Arman sambil naik tangga kecil. Aku terpaksa berdiri di dekatnya, memegang ember sementara ia memperbaiki atap. Setiap kali ia menoleh, jantungku berdebar kencang. Rasanya canggung sekali, seolah ada sesuatu di udara yang tak bisa kuabaikan. Selesai membereskan semuanya, aku hendak kembali ke kamar. Tapi Pak Arman menahanku. Alia, duduk sebentar. Ayah buatkan teh hangat, katanya. Aku ragu, tapi akhirnya duduk. Kami minum teh bersama di ruang tamu. Suasananya tenang, tapi hatiku justru semakin gelisah. Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini, ucap Pak Arman tiba-tiba. Ayah harap bukan karena ayah ya. Aku tercekat. Bukan ya, cuma kangen Ciko saja, jawabku cepat. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku lama. Kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa cerita apa saja sama ayah. Ucapan itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, aku segera pamit masuk kamar. Di balik pintu, aku bersandar sambil menahan air mata. Aku sadar, semakin aku berusaha menghindar, semakin sering aku terjebak dalam situasi yang membuatku bingung. Malam itu, aku memberanikan diri mengambil ponsel. Aku ingin menelepon Ciko, ingin menceritakan semua kegelisahan yang kurasakan belakangan ini. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya tersambung. Halo, sayang? Suara Ciko terdengar ceria di seberang. Gimana kabar di rumah? Ayah baik-baik aja kan? Aku hampir menangis mendengar suaranya. Iya, semuanya baik. Aku cuma kangen. Aku juga kangen kamu, jawabnya lembut. Sabar ya, tinggal 2 minggu lagi aku pulang. Aku ingin melanjutkan. Ingin berkata bahwa aku merasa bingung dengan perasaanku pada ayahnya. Tapi sebelum sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Alia, teh hangatmu ketinggalan. Takut dingin. Suara Pak Arman terdengar dari luar. Aku panik. Ciko, nanti aku telepon lagi ya. Ucapku tergesa lalu menutup telepon. Kubuka pintu perlahan dan benar saja Pak Arman berdiri sambil membawa cangkir teh. Kamu belum tidur kan? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Minumlah sebelum dingin, katanya sambil menyodorkan cangkir itu. Tanganku bergetar saat menerimanya, dan tanpa sengaja jari kami bersentuhan. Sekejap saja, tapi cukup membuatku salah tingkah. Pak Arman menatapku lama. Alia, kamu kelihatan sedih. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara hujan di luar. Ayah cuma ingin kamu bahagia, ucapnya pelan sebelum akhirnya berbalik meninggalkan kamar. Aku memeluk cangkir teh itu erat-erat. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi itu. Dada terasa sesak, seolah benar-benar baru saja dihadapkan pada sebuah pilihan. Pagi itu, aku berjalan ke dapur dengan kepala penuh pertanyaan. Dari arah ruang tamu, ku dengar suara Pak Arman sedang menelepon seseorang. Yah, Ciko, tenang saja. Alia baik-baik saja di sini. Ayah akan jaga dia. Suaranya terdengar hangat, tapi ada jeda lama sebelum ia melanjutkan. Kadang, ayah merasa rumah ini terlalu sepi kalau Alia nggak ada. Aku menahan nafas. Jantungku berdebar keras. Apakah aku salah dengar? Pak Arman menutup telepon, dan aku buru-buru berpura-pura sedang mengambil gelas. Kamu sudah bangun? Tanyanya seolah tak terjadi apa-apa. Iya ya, jawabku,
berusaha menahan nada gugup. Hari itu aku merasa tak tenang. Setiap kali bertemu tatapan mata Pak Arman, aku merasa seperti ia menyimpan sesuatu. Siangnya, ketika aku menjemur pakaian, Pak Arman menghampiriku. "Alia, malam ini kamu gak usah tidur di kamar. Biar ayah pasang kasur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa, ayah bisa langsung tahu." Aku terdiam, ragu untuk menjawab. "Kenapa ya? Bukankah listrik sudah normal?" tanyaku. Pak Arman menyenyum. "Ayah cuma khawatir kamu kesepian." Ucapan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu ia bermaksud baik, tapi rasa canggung itu semakin sulit kuabaikan. Malamnya, akhirnya aku memutuskan tidur di ruang tengah sesuai permintaannya. Namun, aku tak bisa memejamkan mata. Di tengah malam, aku melihat Pak Arman duduk di kursi, menatapku lama. "Ayah belum tidur?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Ayah cuma gak bisa tidur, mungkin karena merasa harus menjaga kamu." Perkataan itu membuat jantungku berdetak semakin cepat. Malam itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih bisa bersikap seperti menantu biasa terhadapnya? Pertanyaan itu terus menghantuiku sampai pagi. Saat membuat sarapan, tanganku bahkan sempat gemetar hingga hampir menjatuhkan piring. Pak Arman memperhatikanku dengan wajah khawatir. "Alia, kamu sakit? Wajahmu pucat sekali," tanyanya lembut. Aku buru-buru menggeleng. "Aku hanya kurang tidur," jawabku pelan. Namun dalam hati aku tahu alasannya bukan hanya itu. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai goyah. Siang itu, aku menerima telepon dari Ciko. Suaranya riang, ia bercerita tentang pekerjaannya dan betapa ia merindukanku. "Alia, begitu aku pulang nanti, kita harus jalan berdua ya. Aku ingin menghabiskan waktu khusus hanya denganmu," katanya. Aku menahan air mata. "Iya kok, aku juga rindu." Tapi setelah telepon ditutup, rasa bersalah semakin menyesakkan dada. Bagaimana mungkin aku bisa merindukan Ciko, sementara setiap hari pikiranku dipenuhi bayangan ayahnya. Sore harinya, saat hujan turun deras lagi, Pak Arman duduk di teras sambil menyeruput teh. Aku bergabung dengannya. "Ayah senang kamu mau duduk di sini. Rumah ini jadi terasa lebih hidup," ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku hanya bisa menunduk. Suasana terasa begitu dekat, terlalu dekat. "Alia, kalau kamu merasa kesepian, jangan dipendam sendiri. Kamu bisa bicara apa saja pada ayah." Ucapan itu seperti mematahkan benteng terakhir yang kutahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Pak Arman segera mendekat, meletakkan tangannya di pundakku. "Ada apa, Nak?" Aku hanya bisa menggeleng sambil terisak. "Aku bingung ya. Aku merasa bersalah pada Ciko." Pak Arman menatapku lama, seakan mencoba memahami isi hatiku. "Lalu, pada ayah?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku terdiam, tak mampu menjawab. Di dalam hati, aku tahu jawabannya, tapi aku belum siap mengatakannya. Hujan terus mengguyur, udara semakin dingin. Aku mencoba menjauh, tetapi langkah Pak Arman menahan. "Alia," katanya lembut, "kalau kamu merasa tertekan, ayah bisa berhenti. Tapi kalau kamu butuh ayah, ayah akan selalu ada." Kata-kata itu menusuk hatiku. Rasanya dunia mendadak hening kecuali suara hujan. Aku takut ya," bisikku. "Takut apa?" Ia mendekat sedikit, menatapku dalam-dalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan tangis. "Takut perasaanku berubah. Takut aku mengecewakan Ciko." Pak Arman terdiam, ekspresinya sulit ditebak. Lalu ia bangkit, melangkah ke dalam rumah, meninggalkanku di teras. Malam itu aku tak bisa tidur. Suasana rumah terasa dingin dan asing. Keesokan paginya, Pak Arman bersikap seperti biasa, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Namun ada jarak yang terasa nyata di antara kami.
Siangnya, aku menerima kabar dari Ciko bahwa kepulangannya tertunda 2 minggu lagi. Hatiku langsung terasa berat. Kok aku kangen, kataku lirih di telepon. Aku juga kangen kamu. Sabar ya sayang, jawab Ciko riang. Namun setelah telepon ditutup, aku justru merasa semakin hampa. Malam itu, ketika hujan turun lagi, aku memutuskan untuk bicara dengan Pak Arman. Aku menemukannya di ruang tamu, duduk sendirian. Ya, suaraku bergetar. Aku gak mau pura-pura lagi. Perasaanku semakin hari semakin sulit kuabaikan. Pak Arman menoleh perlahan, tatapannya lembut sekaligus tegas. Kalau begitu, kamu harus putuskan sekarang, Alia. Kamu ingin ayah menjauh? Atau kamu ingin ayah tetap di sini? Pertanyaannya membuat jantungku berdetak kencang. Malam itu, aku menyadari bahwa aku hanya punya 2 pilihan. Melindungi pernikahanku atau mengikuti perasaanku. Aku menatap Pak Arman lama sekali sebelum akhirnya berkata lirih. Ya, aku ingin ayah tetap di sini. Tapi, aku juga harus menjaga Ciko. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Pak Arman berdiri mendekat, lalu meraih tanganku. Ayah mengerti, itu keputusan yang paling bijak. Ayah akan tetap di sampingmu. Tapi sebagai ayah, bukan lebih dari itu. Ucapan itu menenangkan sekaligus menyakitkan. Rasanya seperti melepaskan sesuatu yang tak pernah benar-benar kumiliki. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ciko pergi, aku tidur dengan hati yang lega walau penuh tangisan. Keesokan paginya, aku mulai berusaha menjaga jarak dengan Pak Arman tanpa membuat suasana rumah dingin. Aku mengisi hari-hariku dengan kegiatan, memasak, merapikan rumah, bahkan mulai membuat jurnal untuk menulis semua perasaanku. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Setiap kali Pak Arman memperlakukan aku dengan penuh perhatian, hatiku kembali bergejolak. Alia, ayah bangga kamu bisa sekuat ini. Ciko beruntung punya kamu. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati terasa perih. Malam itu aku menulis di jurnal. Aku harus bertahan. Aku harus menjaga janji pada Ciko. Tapi ketika hujan turun lagi, rasa sepi itu datang menyergap. Aku berdiri di jendela, menatap derasnya air yang jatuh dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar mampu bertahan sampai Ciko pulang? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku hingga malam hari. Hujan kembali turun deras. Suara petir membuatku terlonjak. Aku keluar kamar untuk mengambil air. Namun mendapati Pak Arman sudah duduk di ruang tamu, menatap hujan sambil memegang cangkir teh. Alia, kamu belum tidur? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Aku gelisah. Pak Arman menggeser kursinya. Duduklah. Kadang berbicara membuat hati lebih ringan. Aku duduk, mencoba menjaga jarak. Tapi suasana hening membuat dada terasa semakin berat. Ya, suaraku bergetar. Aku berusaha keras menahan diri. Tapi setiap kali ayah ada di dekatku, rasanya semakin sulit. Pak Arman terdiam lama sebelum menjawab. Itu sebabnya ayah berusaha menjaga jarak. Tapi malam ini ayah juga merasa gelisah. Ucapnya lirih. Petir menyambar membuat lampu rumah berkedip dan padam sesaat. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Sejenak hanya ada kami berdua. Hujan dan suara nafas yang terdengar jelas. Namun sebelum suasana semakin jauh, Pak Arman berdiri. Ayah akan tidur di kamar. Kamu juga sebaiknya kembali ke kamar. Kita harus tetap kuat, Alia, katanya tegas. Ucapan itu seperti tamparan lembut yang menyadarkanku. Aku mengangguk, menahan air mata.
Malam itu aku menangis sendirian, tapi aku juga merasa sedikit lebih ringan karena tahu Pak Arman memilih hal yang sama, menjaga keluarga ini tetap utuh. Keesokan paginya, aku bertekad untuk bertahan apapun yang terjadi. Aku mulai menghitung hari, menandai kalender hingga tanggal kepulangan Ciko. Aku bisa melewatinya, bisikku pada diri sendiri. Keesokan harinya, pagi terasa berbeda. Udara lebih segar, matahari tampak lebih cerah. Hari ini Ciko pulang. Aku bangun lebih awal, memasak makanan kesukaannya, merapikan rumah seolah ingin memastikan semuanya sempurna. Namun, di sela kesibukan itu, jantungku berdegup cepat. Pak Arman datang menghampiri dengan senyum hangat. "Hari ini kamu akan bertemu Ciko lagi. Ayah senang melihatmu bersemangat," katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hati terasa getir. "Terima kasih ya, untuk semua yang sudah ayah lakukan." Tatapan kami bertemu sejenak, lalu sama-sama mengalihkan pandangan. Ada rasa lega sekaligus sedih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siang itu, suara mobil terdengar memasuki halaman. Aku berlari ke pintu dan melihat Ciko turun dari mobil dengan wajah penuh rindu. "Alia!" serunya sambil memelukku erat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya semua beban selama ini ikut luruh. Pak Arman berdiri di belakang kami, tersenyum melihat momen itu. Namun aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Malamnya kami makan malam bersama. Suasana begitu hangat. Ciko bercerita panjang lebar tentang perjalanannya, sesekali menggenggam tanganku di bawah meja. Aku sesekali menatap Pak Arman, dan ia hanya tersenyum seolah berkata, "Kamu sudah berhasil melewati semuanya." Namun ketika semua sudah tidur, aku duduk sendirian di teras. Ada perasaan aneh di hatiku. Lega, tetapi juga rindu pada percakapan malam-malam bersama Pak Arman. Aku menarik napas panjang, lalu memutuskan masuk ke kamar dan mengambil jurnal yang selama ini menjadi tempatku mencurahkan isi hati. Malam itu aku menulis lebih lama dari biasanya. "Ini mungkin tulisan terakhirku," tulisku. Aku belajar bahwa rasa sayang bisa datang dalam banyak bentuk, bahkan pada orang yang tak seharusnya menjadi pusat hatiku. Tapi aku memilih untuk tetap setia pada Ciko. Karena kesetiaan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pilihan. Air mataku menetes di halaman terakhir jurnal. Aku menutup buku itu dengan hati yang lebih tenang. Keesokan paginya, aku mendapati Pak Arman duduk di beranda. "Ayah," kataku pelan. "Aku sudah menulis semua yang ingin kukatakan di jurnal. Aku ingin memulai lembaran baru." Pak Arman mengangguk, senyumnya tulus. "Itu keputusan terbaik, Alia. Ayah juga ingin memulai hidup baru. Bukan dengan menahan perasaan, tapi dengan menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan." Ucapan itu membuatku tersenyum lega. Beban di dada yang selama ini menyesakkan perlahan terasa hilang. Malamnya, aku menyerahkan jurnal itu pada Ciko. "Ini catatan selama kamu pergi," kataku. "Kamu boleh membacanya, tapi hanya kalau kamu siap." Ciko menatapku penuh tanya, namun menerima buku itu dengan hati-hati. "Aku percaya padamu, Alia," katanya sambil memelukku. Pelukan itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku bisa memeluknya tanpa bersalah. Malam itu, setelah aku tertidur, Ciko duduk di ruang tamu sendirian dan membuka jurnalku perlahan.
Halaman demi halaman ia baca, raut wajahnya berubah-ubah. Kadang terlihat sedih, kadang tersenyum kecil, dan sesekali matanya berkaca-kaca. Ia menutup buku itu tepat ketika Fajar mulai menyapa jendela. Pagi-pagi sekali, Ciko membangunkanku dengan lembut. "Alia," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku sudah baca semuanya." Aku menatapnya dengan jantung berdebar. Aku marah, aku cemburu, aku kecewa, tapi yang paling besar aku bangga, lanjutnya. "Kamu memilih untuk tetap berdiri di sisiku meski kamu punya kesempatan untuk pergi. Itu membuatku ingin jadi suami yang lebih baik." Air mataku jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena lega. Kami berdua saling berpelukan lama. Beberapa hari kemudian, Pak Arman pamit untuk pindah ke rumah lain. "Ayah ingin kalian benar-benar bahagia tanpa bayangan masa lalu," katanya. Sebelum pergi, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu anak yang kuat, Alia. Terima kasih sudah membuat ayah merasa berarti di masa tuanya." Aku menangis sambil memeluknya. Meski ada rasa kehilangan, kali ini aku merasa siap. Malam itu, aku, Ciko, dan anak-anak makan malam bersama. Suasana terasa hangat, tidak ada lagi beban atau rahasia. Aku menatap wajah Ciko dan ia tersenyum. Mungkin inilah yang disebut kebahagiaan sederhana, batinku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin inilah awal yang baru bagi keluarga kecil kami.